Halo semua, selamat pagi, siang, sore, malam dimanapun Anda berada. Perkenalkan nama saya Fendi. Hari ini saya akan mempresentasikan proyek UTS kami di mata kuliah Manajemen Proyek Sistem Informasi. Sebelumnya perkenalkan dulu nama-nama anggota kami. Yang pertama ada Derek, Hood Cambry, Ricky Fernando, dan Rosita. Jadi kita masuk ke Project Team and Role. Project Manager itu yaitu saya sendiri, Effendi. Project Development Leader itu Ricky dan Derek. Untuk Project Logistic Leader itu Cambry, Project Finance Leader itu Rosita. Hanya kita masuk ke Project Charter. Di sini berikut adalah tabel Project Charter yang telah kami buat. Pertama kita akan masuk ke Project Name. Project Name kami apa? Project Name kami yaitu database server pada PT Samudra Hindo Rahayu. Untuk project objektif kami yaitu membuat tempat penyimpanan data yang lebih aman dan mudah diakses. Untuk expected start date itu dimulai dari tanggal 1 sampai tanggal 1 Juli 2021 sampai tanggal 23 Agustus 2021. Untuk estimasi cost kami yaitu 150 juta. Untuk selanjutnya kita masuk ke key deliverable yaitu database server yaitu tempat penyimpanan yang terpusat, mudah diakses di mana saja dan kapan saja. Data yang tersimpan menjadi lebih aman karena backup oleh server cadangan. Selanjutnya kita masuk ke project scope. Project scope kami itu hanya internal PT Samudra Hindo Rahayu. Untuk sukses kriteria kami, proyek kami sukses itu akan meliputi beberapa poin. Dan di sini kami ada 3 poin, yaitu pekerjaan user menjadi lebih mudah karena dapat mengakses data dengan mudah di mana saja. Selanjutnya, kedua itu user dapat melakukan backup dan restore data lebih mudah apabila terjadi kelalaian. Kelalaian user itu meliputi apa? Contohnya user tidak sengaja menghapus datanya atau user mendownload suatu aplikasi yang membuat virus. Jadi masih ada data yang bisa di backup. Ketiga yaitu user dapat mengetahui kapan saja dan siapa saja yang melakukan pengumbahan data. Jadi pada saat user berkolaborasi antara user A dan user B, jika data tersebut diubah oleh user B, padahal itu ada data user A akan mengetahui karena di sana tersimpan riwayat terakhir siapa user yang mengubah. Selanjutnya, assumption. Di sini kita ada 2 asumsi, yaitu penyimpanan data perusahaan belum terlalu besar untuk tiap user, jadi termasuk skala perusahaan menengah. Selanjutnya, permintaan user untuk penyimpanan dan backup server masih dalam tahap menengah. Selanjutnya kita masuk ke consent or definition. Tempat penyimpanan database server hanya bisa diakses oleh user yang terdaftar oleh network administrator berupa username dan password. Jadi hanya user yang sudah terdaftar yang didaftarkan oleh network administrator baru bisa mengakses folder-folder pada perusahaan internal PT Samudra Hindo Rahayu. Selanjutnya resource requirement, kami membutuhkan 2 requirement. Itu pertama adalah IT System Administrator dan IT Support. Untuk stakeholder kami meliputi beberapa. Berikut pertama itu General Manager, 2 IT, ketiga Finance, keempat QC atau Quality Control, kelima HRD, keenam Koordinator, ketujuh Admin. Habis itu di sini kita masuk ke function name, date, and tanda tangan. Function kita apa itu Project Manager. Project Manager itu nama saya sendiri, Effendi, date-nya tanggal 1 Juli 2021. Selanjutnya kita masuk ke Project Scope. Di sini project scope untuk deskripsi mengenai project kami yaitu database server, yaitu suatu server yang berfungsi sebagai perangkat yang mempermudah perusahaan dalam melakukan pertukaran data yang disimpan secara terpusat dan memiliki beberapa fitur keamanan dan backup data perusahaan. Selanjutnya, siapa yang akan menilai project kami ke depannya? Project kami akan dinilai seperti penjelasan saya yang di PPT ini. Penjelasannya yaitu hasil dari proyek database server akan dinilai langsung oleh General Manager dan IT pada perusahaan untuk memastikan apakah database server yang telah dirancang sesuai dengan kriteria perusahaan. Selanjutnya, siapa yang akan menggunakan proyek tersebut? Proyek database server yang kami rancang akan digunakan oleh pihak internal perusahaan yang bergerak di bidang ekspedisi. Database server yang akan digunakan oleh General Manager, IT, Finance, Quality Control atau QC, HRD, Koordinator, dan Admin. Untuk hak akses pada database server akan diatur sesuai dengan jabatan karyawan pada perusahaan sebagaimana mestinya. Jadi, hak akses akan diatur oleh network administrator kembali, di mana admin dan koordinator akan diberikan hak akses kepada folder yang diizinkan oleh itu. Jadi, admin dan koordinator tidak bisa mengakses folder atau tempat penyimpanan general manager. Jadi, sesuai dengan role-nya masing-masing. Selanjutnya, di mana saja proyek ini dapat kita terapkan atau dilakukan.
Proyek database server dapat dilakukan di perusahaan tingkat menengah sampai tingkat atas, di mana perusahaan tersebut ingin melakukan kolaborasi dalam melakukan penyimpanan data dan pertukaran data agar keamanan data dari pihak yang tidak bertanggung jawab. Jadi menjaga keamanan data dari pihak yang tidak bertanggung jawab. Jadi pada saat kita menyimpan data pada komputer, apalagi komputer tidak di password atau lupa di password, itu akan menyebabkan penyalahgunaan guna data, atau dari pihak yang tidak bertanggung jawab itu akan menghapus atau mengubah data kita. Itu jadi sangat bahaya untuk data perusahaan. Selanjutnya kita masuk lagi ke perubahan yang akan dibawa oleh proyek ini. Perubahan pada perusahaan yang kami terapkan proyek ini terdapat beberapa poin seperti berikut. Pertama, kolaborasi antar departemen lebih mudah karena data tersimpan secara terpusat. Selanjutnya, data perusahaan lebih aman karena hak akses telah diatur. Pengaksesan data lebih mudah karena data yang tersimpan terpusat pada server. Jadi, pengakses data lebih mudah karena data disimpan pada server. Jadi, fungsinya perubahan itu pada saat contoh finance nih biasa mengerjakan di PC kantor. Apabila dia lagi bekerja di rumah, dia bisa mengakses foldernya juga. Itu fungsi salah satu data terpusat pada server. Selanjutnya, departemen yang terpengaruh oleh proyek ini. Departemen yang akan terpengaruh oleh proyek ini, proyek database server ini, yang penyimpanan datanya terpusat, meliputi salah satu data pusat yang pada perusahaan ini yaitu General Manager, IT, Finance, Quality Control, HRD, Koordinator, dan Admin. Selanjutnya, pekerjaan yang akan dipengaruhi oleh proyek ini. Pekerjaan yang berpengaruh terhadap penerapan pada database server merupakan penyimpanan data terpusat, yaitu departemen perusahaan yang menggunakan server sebagai tempat penyimpanan karena dapat mempermudah kolaborasi antar departemen dalam membagikan dan mengakses data. Selanjutnya ini adalah work package kami. Di sini kami ada intinya ada 6 poin. Ya, dari sini kita bisa lihat pertama dari analisis. Dari analisis kita akan masuk ke desain. Dan setelah desain kita akan melakukan implementasi. Setelah melakukan implementasi, kita akan melakukan testing. Apabila testing itu gagal, itu akan kembali ke desain lagi untuk digambarkan sesuai dengan apa yang akan diterapkan pada lapangan. Jika implementasi tidak gagal, kita akan lanjut ke monitoring dan melakukan training. Di sini untuk analisis, penulis akan membawa dokumen perjanjian pekerjaan untuk mitra dan wawancara mitra untuk mengumpulkan informasi perusahaan dan data yang dibutuhkan akan dianalisa, menganalisa workflow yang akan dipakai dan pembelian perangkat sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya untuk desain kita akan melakukan penggambaran topologi dan pengamatan IP sesuai dengan dari analisa digunakan untuk perancangan server. Implementation perangkat yang sudah dibeli akan diinstalasi pemasangan perangkat pada rak mount, konfigurasi jaringan, dan penulis akan mengimplementasikan desain topologi yang telah dibuat. Selanjutnya, penulis akan melakukan pengujian hasil implementasi, apakah sudah berjalan dengan topologi dan tujuan awal perancangan yang telah dibuat. Jika gagal, penulis akan kembali ke tahap desain untuk melakukan penggambaran ulang untuk topologi jaringan. Selanjutnya, penulis akan melakukan monitoring. Di sini pada tahap monitoring, penulis akan melakukan pengecekan rutin untuk memastikan jaringan tetap berjalan sesuai dengan penggambaran perancangan yang diharapkan. Jadi, akan selalu dimonitoring apakah implementasi konfigurasi yang telah diterapkan atau database server yang telah dibuat telah berjalan dengan sesuai yang diharapkan. Selanjutnya kita akan melakukan training. Penulis akan membuat jadwal training pada perusahaan tentang cara penggunaan dan penyimpanan data pada server, dan melakukan training untuk departemen IT mitra mengenai konfigurasi jaringan ataupun cara mengatasi kendala yang terjadi pada jaringan. Selanjutnya, di sini adalah work breakdown strukturnya. Di sini diperjelas lagi, di mana analisa memiliki beberapa poin, desain beberapa poin, implementasi beberapa poin, testing beberapa poin, monitoring beberapa poin, training beberapa poin. Di sini untuk analisa, pertama analisa kita akan list data yang kita butuhkan. Selanjutnya kita menyiapkan pertanyaan untuk interview. Selanjutnya kita akan menyiapkan dokumen perjanjian kerjasama. Selanjutnya kita akan membuat penjadwalan pengumpulan data. Kita akan menjadwalkan pengumpulan data kita kapan. Kita menghubungi mitra untuk melakukan interview. Setelah itu kita akan melakukan interview dan dokumentasi di mitra. Selanjutnya kita akan menganalisa workflow yang akan dipakai berdasarkan data yang dikumpulkan.
Selanjutnya kita akan masuk ke tahap menganalisa masalah yang akan dihadapi dan kebutuhan user apa-apa aja. Selanjutnya kita akan memilih perangkat sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya kita akan masuk ke tahap desain. Di tahap desain kita akan melakukan penggambaran topologi dan pengamatan IP. Selanjutnya di tahap implementasi kita akan meliputi 3 poin, yaitu instalasi perangkat pada rak mount, penerapan topologi yang telah dibuat, dan konfigurasi jaringan. Selanjutnya masuk ke tahap testing, kita akan melakukan pengujian. Selanjutnya membuat dokumentasi proyek apabila testing sudah berhasil. Untuk tahap monitoring kita akan melakukan pengecekan rutin. Pengecekan rutin itu berupa apakah penerapan atau implementasi kita untuk database server telah berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Selanjutnya kita akan melakukan perbaikan jika ada kendala. Pada saat monitoring, ada sedikit bug nih, kita akan langsung kita perbaiki. Selanjutnya di tahap training, kita akan bertemu dengan mitra untuk melakukan penjadwalan training. Selanjutnya pada saat itu kita memberikan pelatihan kepada karyawan mengenai penggunaan penyimpan database pada server atau data pada server. Selanjutnya kita akan memberikan pelatihan kepada IT mengenai konfigurasi jaringan. Jadi konfigurasi jaringan apa yang kita lakukan dan bagaimana untuk mengatasi jika ada mengalami beberapa permasalahan pada penyimpanan database server. Selanjutnya untuk proses resource use di sini adalah analis. List data yang akan dipakai itu akan dilakukan oleh project manager. Selanjutnya menyiapkan pertanyaan untuk interview itu dilakukan oleh project manager. Menyiapkan dokumen perjanjian kerjasama itu dilakukan oleh project manager. Untuk penjadwalan pengumpulan data itu dibuat oleh logistik. Untuk menghubungi mitra untuk melakukan interview itu diatur oleh logistik. Untuk melakukan interview dan melakukan dokumentasi itu ada project manager dan logistik. Menganalisa workflow yang akan dipakai berdasarkan data yang dikumpulkan itu akan dilakukan oleh logistik dan project manager. Selanjutnya menganalisa masalah yang akan dihadapi dan kebutuhan user itu tugasnya project manager, logistik, budget leader, dan project production leader. Selanjutnya membeli perangkat sesuai kebutuhan. Di sini akan diurus oleh budget leader dan production leader. Untuk pada tahap desain, penggambaran topologi akan diurus oleh production leader dan IT system admin atau IT system administrator. Untuk pengamatan IP akan diurus oleh IT system admin dan IT support. Untuk implementasi instalasi perangkat itu ada 3 orang, production leader itu untuk mengetahui bagaimana pada saat instalasi atau bisa memperbantukan jika ada hal yang diperbantukan. Setelah itu ada IT system administrator dan IT support. Penerapan topologi yang sudah dibuat di sini adalah pekerjaan dari bagian dari IT system admin dan IT support. Untuk konfigurasi perangkat itu adalah IT system admin dan IT support. Selanjutnya pada saat melakukan testing, melakukan pengujian itu dilakukan oleh IT system admin dan IT support. Untuk melakukan dokumentasi project itu production leader dan IT system admin. Untuk melakukan monitoring akan melakukan pengecekan rutin itu dilakukan oleh IT system admin dan IT support. Untuk melakukan perbaikan jika ada masalah itu dilakukan oleh IT system admin dan IT support. Untuk training, untuk bertemu dengan mitra melakukan penjadwalan training itu dilakukan oleh logistik. Untuk keduanya lagi memberikan pelatihan pada karyawan mengenai cara penggunaan dan penyimpan data pada server itu dilakukan oleh IT support. Selanjutnya memberikan pelatihan kepada IT mengenai konfigurasi jaringan itu dilakukan oleh IT system admin dan IT support. Project timeline. Di sini pertama kita masuk ke project time constraint. Project time constraint kami itu tim pada proyek ini bekerja selama 5 hari dalam seminggu dari Senin sampai hari Jumat. Belum termasuk hari besar dan libur nasional. Untuk waktu kerja para tim dimulai dari jam 8.30 sampai jam 5 sore. Selanjutnya kita lanjut ke duration and sequence. Di sini ada name task, di sini ada analis. Di analis ini kita akan mulai dari tanggal 1 Juli 2021 sampai 23 Agustus 2021. Di sini list data. List data pertama kita lihat sini itu start. Selanjutnya menyiapkan pertanyaan untuk interview. Untuk itu kita menggunakan 1 FS. 1 FS itu finish to start. Jadi pada saat
list data yang dibutuhkan telah selesai, baru kita bisa menyiapkan pertanyaan untuk interview. Selanjutnya menyiapkan dokumen perjanjian kerjasama. Setelah satu list data pengumpulan, list data yang dibutuhkan sudah selesai, baru kita bisa menyiapkan dokumen perjanjian kerjasama. Begitu juga, jadi yang poin ketiga itu akan berhubungan dengan poin kedua, yaitu 2SS itu sama-sama start. Selanjutnya pada poin keempat, jika poin kedua sudah selesai dan poin ketiga selesai, baru bisa melakukan penyelesaian pengumpulan data. Untuk poin kelima, menghubungi mitra untuk melakukan interview itu akan dilakukan bersamaan pada saat penjadwalan pengumpulan data. Pada poin ke-6, melakukan interview dan dokumentasi itu pada saat poin 2 dan poin 5 sudah selesai, itu baru bisa melakukan interview dan dokumentasi. Selanjutnya, menganalisa workflow yang akan dipakai berdasarkan data yang dikumpulkan. Setelah penjadwalan pengumpulan data setelah dibuat, baru menganalisa workflow yang dipakai berdasarkan data yang dikumpulkan, itu baru bisa dijalankan. Selanjutnya, menganalisa masalah yang akan dihadapi dan kebutuhan user. Pada saat kita udah memulai poin ke-7, poin ke-8 itu akan dijalan setelah bersamaan. Selanjutnya pada poin ke-9, membeli perangkat sesuai dengan kebutuhan. Setelah poin ke-7 dan poin ke-8 itu sudah selesai, baru kita bisa membeli perangkat sesuai kebutuhan. Selanjutnya kita akan masuk ke tahap desain. Di penggambaran topologi, setelah pembelian perangkat setelah dibeli, baru kita akan menggambar topologi. Topologi apakah yang kita akan terapkan pada perusahaan ini. Selanjutnya untuk pengamatan IP, untuk poin 10, jika poin 10 sudah penggambaran topologinya sudah selesai, kita akan lanjut ke poin 11, dan poin 10 dan poin 11 ini akan juga bersamaan berjalannya. Selanjutnya pada tahap implementasi instalasi perangkat pada Rakmon, itu setelah poin ke-11 telah selesai, baru bisa lanjut ke poin 12. Untuk poin 13, penerapan topologi yang sudah dibuat. Untuk 12 FS, yaitu setelah finish baru bisa start. Jika poin 12 instalasi perangkat sudah selesai, baru kita bisa menerapkan topologi yang telah kita buat. Selanjutnya setelah menerapkan, kita akan masuk ke poin 14, di mana poin 14 itu akan berhubungan ke poin 13. Jika poin 13 sudah selesai, baru poin 14 bisa dijalankan dan bisa dilakukan secara bersamaan. Selanjutnya kita masuk ke tahapan testing. Untuk poin 15, melakukan pengujian. Setelah konfigurasi jaringan telah selesai, baru kita dapat melakukan pengujian. Setelah melakukan pengujian, kita akan membuat dokumentasi proyek, yaitu pada saat pengujian sudah berhasil, kita langsung akan kita jalankan juga untuk membuat dokumentasi proyek ini, yaitu tergantung poin 15, yaitu sama-sama start. Untuk selanjutnya kita masuk ke monitoring, melakukan pengecekan rutin. Setelah poin 15 selesai melakukan pengujian, poin 17 juga akan otomatis berjalan. Selanjutnya untuk melakukan perbaikan jika ada kendala, jika ada masalah. Jadi jika melakukan pengecekan rutin ada masalah, itu akan langsung dilakukan perbaikan. Jadi jika ada masalah atau enggak, ya di sini kita sudah tulis 17 FS dan 17 SS. Jadi setelah poin 17 sudah selesai dan poin 17 juga akan poin 18 juga akan dilakukan bareng-bareng untuk melakukan perbaikan jika ada kendala masalah. Untuk training, di sini di poin 19, bertemu dengan mitra untuk melakukan penjadwalan training. Pada poin ini, jika poin 17 dan poin 18 sudah selesai melakukan pengecekan data dan melakukan perbaikan, maka kita baru bisa menjalankan poin 19, yaitu bertemu dengan mitra untuk melakukan penjadwalan training. Setelah kita membuat jadwal training, baru kita bisa melanjutkan ke tahap selanjutnya, yaitu memberikan pelatihan kepada karyawan mengenai penggunaan penyimpanan data pada server. Setelah poin 20 telah selesai, kita akan lanjut ke poin 21, yaitu memberikan pelatihan kepada IT mengenai konfigurasi jaringan. Jadi, jika poin 19 dan poin 20 sudah selesai, jadi poin 19 sudah selesai nih, kita bisa sama-sama start nih di poin 20 dan poin 21 gitu.
Selanjutnya kita masuk ke selanjutnya itu project budgeting. Budget constraint. Project budget kami yaitu 150 juta, waktunya yaitu 27 bulan. Selanjutnya project management. Di sini ada 6 yaitu project manager, gajinya per hari yaitu atau salary per day itu 320, untuk production leader 270, finance leader 250, logistik leader 270, IT sistem administrator 300, IT support 280. Untuk barang-barang yang kami butuhkan yaitu item laptop seharga 8 juta, internet 100 Mbps 745.000 per bulan. Untuk IP public itu 100.000 per IP. Server storage yaitu 41 juta per pieces. Untuk switch manageable itu adalah 12 juta 150 per pieces. Untuk router itu 4 juta 325.000 per pieces. Untuk project budgeting di sini sudah tertulis untuk project management masih sama seperti tadi. Project management meliputi project manager, production leader, finance leader, logistik, IT sistem administrator, IT support. Selanjutnya untuk pekerjaan harian, project manager itu bekerja 24 hari totalnya. Untuk production leader itu bekerja 27 hari, finance leader bekerja 5 hari, logistik leader bekerja 19 hari, IT sistem administrator bekerja 34 hari, IT support bekerja 31 hari. Jadi total salary-nya itu 8 juta, untuk project manager itu 8 juta 960. Untuk production leader 7 juta 290, 7 juta 250.000. Selanjutnya untuk finance leader 1 juta 250.000. Untuk logistik leader itu 5 juta 130.000. Untuk IT sistem administrator itu 10 juta 200. Untuk IT support yaitu 8 juta 680.000. Selanjutnya untuk peralatan di sini laptop kita hanya butuh 1 pieces yaitu dengan total cost 8 juta. Untuk internet 2 bulan yaitu 1 juta 490. Untuk IP public kita membutuhkan 5 IP public yaitu 5 juta. Server storage 2 pieces. Ya salah satunya sebagai server utama dan satunya sebagai server backup. Itu totalnya 82 juta. Untuk switch manageable kita butuh 1 pieces itu 12 juta 150.000. Untuk router kita butuh 1 pieces 4 juta 325.000. Jadi totalnya adalah 149 juta 975.000. Untuk project resource kami, project resource definition, pertama kita mau sumber daya manusia. Project manager seorang yang bertanggung jawab atas kesuksesan dalam sebuah kegiatan proyek, baik dalam perencanaan, peorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian dan pengawasan. Untuk finance, menghitung keuangan untuk budget proyek yang dikerjakan. Untuk logistik leader bertanggung jawab membuat schedule atau penjadwalan proyek. Untuk keempat, IT sistem administrator, pihak yang memiliki keahlian dalam perancangan dan konfigurasi jaringan. Untuk production leader, seseorang yang bertanggung jawab atas memastikan barang dan jasa diproduksi secara efisien, jumlah produksi yang benar dan akurat setelah diproduksi sesuai dengan anggaran biaya yang tepat, berkualitas sesuai dengan standar perusahaan. IT support, pihak yang membantu IT administrator dalam melakukan perencanaan atau troubleshooting jaringan dan juga pengujian terhadap database server. Selanjutnya, sumber daya barang, komputer digunakan untuk melakukan perencanaan konfigurasi jaringan, internet digunakan untuk menghubungkan server ke internet, IP public digunakan untuk bisa mengakses dan diakses dari internet secara langsung. Untuk storage ada 2 digunakan, untuk satu sebagai server utama, satu lagi sebagai server backup data. Untuk switch manageable digunakan untuk melakukan beberapa segmen atau pengelompokan LAN sehingga lebih fleksibel melakukan konfigurasi sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Untuk 6, router digunakan untuk menghubungkan jaringan, mentransmisi informasi data dari suatu jaringan ke jaringan yang lain. Sekian dari presentasi kami. Jika ada salah atau bahasa yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih.